Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri Ria Tahira Putri dan rekan saya Serli Vita Dinia, Cindy Agus Mulia, dan Anissa Nur Hamidah. Materi yang akan kami jelaskan yaitu analisis data kuantitatif. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik inferensial meliputi statistik parametris dan statistik non-parametris. Statistik deskriptif, statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel itu. Selanjutnya, statistik inferensial. Teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data, sampel, dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random. Baiklah, materi selanjutnya yaitu statistik parametris dan non-parametris. Yang pertama yaitu statistik parametris. Menurut Sulaiman, tes parametrik adalah suatu tes yang modelnya menetapkan syarat-syarat tertentu tentang parameter populasi yang menjadi sama penelitiannya. Terhadap syarat-syarat tersebut, biasanya tidak dilakukan pengujian terlebih dahulu dan dianggap sudah memenuhi syarat. Seberapa jauh makna hasil tes parametrik tersebut tergantung pada validitas anggapan tadi. Tes-tes parametrik juga menuntut bahwa nilai-nilai yang dianalisis merupakan hasil dari suatu pengukuran minimal dengan skala interval. Yang kedua yaitu non-parametris. Statistik non-parametrik adalah statistik yang bebas sebaran. Artinya, dapat digunakan untuk segala macam sebaran atau distribusi. Dengan kata lain, metode ini tidak mensyaratkan bahwa data tersebut harus berdistribusi normal dan tidak diperlukan ukuran sampel yang harus memenuhi syarat. Adapun definisi statistik non-parametris menurut para ahli antara lain sebagai berikut. Introduction to Research menyatakan bahwa statistik non-parametrik adalah rumus yang digunakan Baiklah, materi selanjutnya yaitu konsep dasar pengujian hipotesis. Yang pertama, taraf kesalahan. Seperti yang telah dikemukakan, pada dasarnya menguji hipotesis itu adalah menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel. Terdapat dua cara menaksir, yaitu poin estimasi dan interval estimasi. Poin estimasi atau titik taksiran adalah suatu taksiran parameter populasi berdasarkan satu nilai dari rata-rata data sampel. Sedangkan interval estimasi atau taksiran interval adalah suatu taksiran parameter populasi. Parameter berdasarkan nilai interval rata-rata data sampel. Saya berhipotesis atau menaksir bahwa ada daya tahan kerja orang Indonesia yaitu hanya 10 jam per hari.
2. Kesalahan dalam menguji hipotesis. Kesalahan tipe 1 adalah suatu kesalahan bila menolak hipotesis nol. Yang benar seharusnya diterima. Dalam hal ini, tingkat kesalahan dinyatakan dengan alfa. Kesalahan tipe 2 adalah kesalahan bila menerima hipotesis nol yang salah. Seharusnya ditolak. Tingkat kesalahan untuk ini dinyatakan dengan beta. Keputusan menerima hipotesis nol yang besar berarti tidak membuat kesalahan. Keputusan menerima hipotesis nol yang salah berarti terjadi kesalahan tipe 2 beta. Membuat keputusan menolak hipotesis nol yang benar berarti terjadi kesalahan tipe 1. Keputusan menolak hipotesis nol yang salah berarti tidak membuat kesalahan. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu tentang macam-macam pengujian hipotesis. Terdapat 3 macam pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu uji dua pihak. Uji dua pihak digunakan bila hipotesis nol atau HO berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya HA berbunyi tidak sama dengan HO sama dengan HA. Uji pihak kiri. Uji pihak kiri digunakan apabila hipotesis nol atau HO berbunyi lebih besar atau sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih kecil, kata lebih kecil atau sama dengan sinonim kata paling sedikit atau paling kecil. Yang terakhir yaitu uji pihak kanan. Uji pihak kanan digunakan apabila hipotesis nol atau HO berbunyi lebih kecil atau sama dengan dan hipotesis alternatifnya atau HA berbunyi lebih besar, kalimat lebih kecil atau sama dengan sinonim dengan kata paling besar. Sekian, terima kasih.